Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Perencanaan Kemenak Rejang Lebong. Bersama saya Arif Sanjaya M, perencana ahli pertama di Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih optimalisasi pengintegrasian data perencanaan anggaran itu. Akan ada beberapa pihak yang akan terlibat dalam optimalisasi pengintegrasian data perencanaan anggaran ini, seperti Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Seksi Penmat, dan perencanaan itu sendiri. Fokus kita pada kesempatan kali ini pada pengertian data, fungsi, dan jenis-jenis data. Lantas, apakah optimalisasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbit tahun 1995, optimalisasi berasal dari kata optimal, yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Dalam bahasa Latin, data merupakan bentuk jamak dari datum yang memiliki arti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data juga merupakan sebuah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka ataupun simbol. Selain itu, data juga memiliki beragam fungsi lainnya. Berikut ini beberapa fungsi data yang perlu diketahui. 1. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. 2. Data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. 3. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan 4. Data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Data dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam jenis. Di antaranya adalah yang berdasarkan sifat, sumber, waktu pengumpulan, dan berdasarkan cara memperolehnya. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun data kualitatif merupakan data yang deskriptif atau bisa disebut dengan data yang tidak berbentuk angka. Jenis data ini umumnya dinyatakan dalam bentuk simbol, gambar, atau variabel. Sedangkan data kualitatif dapat diperoleh melalui kuesioner, wawancara, studi literatur, dan observasi. Data jenis ini bersifat objektif, sehingga setiap orang saat membacanya akan menimbulkan arti serta penafsiran yang berbeda-beda. Sementara itu, data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban berupa angka, sehingga apabila seseorang membaca atau memahami data kuantitatif akan menafsirkan dengan sama. 2. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, kuesioner terhadap responden, penelitian terhadap jumlah siswa, jumlah guru, dan lain halnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Contoh jenis data sekunder seperti data sensus penduduk yang dikeluarkan oleh BPS.
data penyakit, dan data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah lainnya. Dan yang ketiga adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Jenis data berdasarkan sumbernya juga dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Adapun contoh jenis ini seperti jumlah karyawan, tingkat kepuasan karyawan dalam suatu institusi, dan kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan. Sedangkan data eksternal merupakan data yang didapat dari luar lingkup kerja di suatu perusahaan, seperti data kependudukan, jumlah mahasiswa di kampus, dan data penjualan produk dari perusahaan lainnya. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. See you next time. Salam sehat selalu.